Halo, hari ini saya mau share setelah penggunaan Almas 3,5 tahun ya, sudah hampir 4 tahun. Apa aja kendala-kendala yang dihadapi dan mungkin ada solusinya. Oke, nanti saya share. Yang pertama, biasa di tahun pertama itu masalah di aki ya, karena garansi dari aki Almas itu hanya 1 tahun atau 20.000 km, mana dulu yang tercapai. Oke, jadi ketika kalian aki sudah mendekati 20.000 atau mau 1 tahun, siap-siap aja akinya dibawa di bagasi. Jadi itu lebih aman daripada kalian, ya kalau kalian di dalam kota telepon untuk kirim aki nggak masalah kalau memang bisa ya, ada tokonya masih buka. Yang masalah kalau malam hari atau kalian di luar kota, nah ini sulit ya. Jadi siapkan peralatan untuk ganti aki dan akinya tuh di standby kan di bagasi lebih aman. Oke. Nah, kalau bisa memang ya cari aki yang AH-nya bagus ya. Minimal 55 AH lah ya atau lebih. Atau kalian beli yang di toko Almasar juga ada namanya intelligent akumulator, aki lithium itu. Itu juga bagus. Saya sendiri udah pakai 2,5 tahun, tidak ada masalah ya. Daripada kalian beli aki nanti umurnya 1 tahun, nanti tiba-tiba juga mati lagi. Aki kering memang gitu ya, tanpa aba-aba bisa tiba-tiba mati gitu. Jadi daripada resiko, ya aki itu penting ya, karena Almas itu kalau kalian aki itu di jam start bisa nyala. Kalau akinya sudah rusak, kalian pakai jalan, nggak berapa lama itu, kalau akinya udah rusak, itu di tengah jalan bisa mati sendiri mobilnya ya. Jadi itu beresiko. Oke, jadi beda sama aki basah. Ya kalau aki basah atau mobil Jepang gitu, misalnya kalian di jam start atau apa, meskipun akinya dicabut ketika mobil udah jalan, di mobil Jepang itu kan masih bisa jalan ya. Kalau di Wuling ini nggak bisa. Kalian di tengah-tengah tuh bisa, indikatornya bisa nyala semua nanti. Ya, jadi resiko. Aki ini penting atau baterai ini penting ya. Kedua, yang biasa dihadapi itu adalah relay. Ya, siap-siap ya bahwa relay itu kan posisinya panas di dalam mesin, dan juga banyak yang masalah yang relaynya tuh ada yang meleleh, ada yang tidak mengkonekkan listriknya ya. Jadi seperti fuel pump itu juga ada masalah juga. Meskipun sekarang sudah ada perbaikan, saya dengar di relay-relaynya sekarang ya. Cuma tetap aja untuk cadangan kalian baiknya sudah nyiapkan relay-relay itu. Oke, posisi relay ini seperti ini di sini. Nah, jadi kalau kalian masih punya cover di sini, ini dicopot dulu ya covernya. Ini mudah, ini di klipnya dibuka. Kemudian kalau udah ketangkat, tinggal dicabutin semua. Nah, ini posisinya, ini aki, ini relay-relaynya. Ini tinggal dibuka seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini relay-relaynya. Nah, ini petunjuknya semua ada di baliknya sini. Oke. Jadi hati-hati dengan relay-relay. Selain satu bisa nyonyot ya, kalau sudah nyonyot ini biasa rumah housingnya juga kena biasanya. Jadi kalau udah kena satu nyonyot, mendingan ganti semua deh ininya, rumahnya juga, biar aman ya, biar kalian nanti di jalan juga nggak khawatir gitu. Oke, juga ini masalahnya sensitif juga dengan semut ya. Jadi pastikan ruangan mesin tuh kalian bersih, jangan sampai semut-semut itu masuk ke sini, atau parkir di bawah pohon. Kalau kalian parkir di bawah pohon itu resiko, Almas nih pokoknya hewan tuh suka ya, mau hewan insek, mau hewan kucing, mau ular, semua masuk sini suka. Karena mungkin ruang space-nya besar ya. Ruang space-nya besar dan mereka bisa masuk lewat bawah. Jadi itu beresiko. Jadi sekali lagi hati-hati dengan semut-semut. Kalau nanti ada blinking di indikator atau apa-apa, coba cek dulu relay dan aki, semua ini kelistrikan ya.
Oke, tadi kita udah lihat relay. Jadi itu karena kelistrikan ya. Jadi kalian pastikan kalau ada indikasi di indikator itu muncul tanda-tanda seperti sesuatu yang anomali, kalian cek dulu relaynya. Permasalahan kelistrikan tuh dari aki dan relay. Ketiga tadi, masalah yang sering dihadapi para Almas owner itu adalah kipas ya. Kipas yang nomor 2. Jadi kipas itu baru nyala ketika temperaturnya sudah cukup tinggi, 93 kalau nggak salah ya, kalau nggak 94. Sama kalau kalian nyalakan AC, kipas itu baru muter. Nah, itu banyak orang yang tidak sadari bahwa kipasnya mati. Dan itu banyak yang kejadian. Dan ownernya nggak tahu, pemilik mobil ini nggak tahu, kalau apalagi dalam kota tuh nggak tahu. Cuma ketika kalian macet, nah itu baru biasa kerasa. Tiba-tiba temperaturnya naik ya. Meskipun tidak dalam tanjakan ya, temperatur naik. Kemudian AC terasa panas. Jadi AC terasa panas tuh biasanya kena kipas ya, bukan karena relay sih biasanya masalahnya. Jadi kalau kipas itu cara ngetesnya ya kalian nyalakan aja tuh kipas AC, muter nggak gitu ya. Kita lihat ya kipas AC-nya di sini ya. Oke, kalau dari posisi depan, kipas itu ada di sebelah sini. Oke, dekat sticknya ini oli ya. Jadi kipas ini yang sering bermasalah. Jadi pastikan kalau kipas ini nyala guys. Ya, kalau nggak nyala, ya biasa itu indikatornya AC panas atau temperatur naik tiba-tiba. Nah, kalau masih garansi di bawah 3 tahun, ya kalian replace, ganti. Kalau sudah lewat di atas 3 tahun, ya kalian bisa ada 2 cara. Satu, ganti kipasnya Almas RS yang baru, itu saya dengar dulu cukup lebih baik ya dibanding yang dulu. Kedua, kalian ganti motornya ini. Motornya ini bisa diganti, kalian bawa aja ke tukang AC, itu masih bisa ganti dinamonya nih. Ya, pakai merek-merek yang bagus lah, banyak kok. Ada merek Denso dan lain-lain itu banyak. Jadi ada 2 cara ya. Oke, jadi kipas sudah. Keempat adalah kendala, misalnya banyak yang mengeluhkan ini ya, kalau naik Almas tuh kadang ndut-ndutan ketika RPM rendah, atau ketika mundur itu nggak kuat mundur, garasi mobil aja nggak kuat mundur. Nah, solusinya itu kalian ke dealer untuk minta diupdate TCM, transmission control module, dan ECM ya, komputernya. Nah, itu diupdate aja. Banyak kan dealer itu tidak mengupdate. Ketika kalian servis berkala, kalau nggak diminta, mereka nggak ngupdate, karena mereka ya itu buang-buang waktu buat mereka ya. Mereka nggak dapat duit, meskipun mereka sudah dapat surat dari pabrik bahwa harusnya diupdate begini. Cuma mereka tidak melakukan. Ketika ada keluhan dari customer, baru mereka lakukan. Jadi kalian harus proaktif kalau misalnya mendapatkan kendala seperti itu. Kalau memang tidak ada kendala, ya nggak usah diupdate ya, nggak usah. Ngupdate itu bukan berarti akan lebih baik ya, belum tentu ya. Karena dari pengalaman updatean yang dulu kita fase 1 itu dengan diupdate menjadi win dan lain-lain, itu menjadi nggak enak banget ya. Busnya dikecilin, limiternya top speed di lock dan lain-lain lah, banyak. Jadi kalian update kalau memang kalian merasa ada keluhan aja. Oke. Kelima, kaki-kaki ya. Di tahun pertama dan kedua tuh sudah banyak yang mengeluhkan kaki-kaki. Bahkan tahun ketiga ini, yang mau ke tahun keempat ini udah parah banget. Suaranya udah gelodakan. Contohnya seperti ini. Nah, itu biasanya yang kena di lower arm, di bushing, ball joint, semuanya kena lah.
Kalau di Almas tuh memang kaki-kakinya parah di bagian depannya. Kalau shockbreaker masih oke ya. Jadi nggak harus inilah, nggak harus menjadi concern. Solusinya adalah satu, kalian ganti ke dealer, atau kedua cari aftermarket. Ya, saya sendiri pribadi mau akan mencari yang aftermarket karena dari pengalaman spare partnya Wuling ini satu, indennya lama, ya lama, bisa 2 minggu paling cepat sampai 1 bulan lebih. Part apapun lah, banyak yang part yang fast moving aja mereka kadang nggak ready. Juga tergantung dealernya. Kalau dealernya itu dealer besar, biasa mereka berani stok untuk perputaran spare part. Cuma kalau dealer kecil mereka nggak berani stok karena uang mati buat dealer ya. Jadi itulah kendalanya di Wuling itu, spare partnya masih susah dan tidak ada part aftermarket itu masih jarang. Di online juga jarang. Jadi beda sama mobil Jepang itu alternatifnya banyak. Masalah ini kita bisa nyari berbagai merek dan berbagai harga. Ya. Jadi kalau kaki-kaki ataupun spare partnya Wuling itu kurang bisa diandalkan ya partnya ya. Contoh, saya baru ganti rack steer di kilometer 30.000, baru ganti kilometer 40, belum sampai 40.000 tuh udah kerasa gelodak-gelodak lagi. Rack steer 10.000, luar biasa ya. Kalian di mobil lain mungkin nggak separah itu ya. Nah mungkin itulah, mungkin partnya juga mereka nyari part murah ya. Meskipun kalau kalian bandingkan partnya Wuling saat ini nih nggak murah-murah amat, nggak kayak dulu ya. Memang sudah ada kenaikan ya, kita udah jalan 3 tahun di Almas. Nah memang part-partnya pasti ada inflasi ya. Cuma kalau dihitung part-partnya tuh sekarang tidak murah. Kalian bisa cek aja kampas rem udah berapa tuh depan belakang. Ya, sudah 1 juta lebih, 1,2 kalau nggak salah. Rack steernya sekitar 3 atau 5 ya, kurang lebih gitulah. Jadi part-partnya tidak terlalu murah dan tidak awet masalahnya. Kalau awet nggak masalah, kita ganti ya. Masalahnya partnya tidak awet. Jadi untuk kalian yang pemain aftermarket atau pemain importir, bolehlah cari masukan barang untuk ke Indonesia. Populasi Almas nih kan cukup banyak sudah. Jadi marketnya sudah ada, sudah banyak. Karena garansi itu kan sudah habis 3 tahun. Dan seperti saya ini, garansi sudah nggak ada. Hanya tinggal garansi mesin. Dan otomatis ya part-part itu tinggal opsinya kalian mau beli di dealer atau di aftermarket. Masalah yang dari dulu ya, dari Almas fase 1, fase 2, itu masalah safe mode. Ya solusinya kan sudah ada ya. Kapan hari kita share di YouTube kita solusinya. Dan sementara ya itu solusi terbaik ya. Kalau kalian pasang kipas tambahan itu tidak berguna, kalian buang-buang duit. Kalian pasang ganti termostat juga tidak berguna. Bahkan ada salah satu bengkel cukup terkenal bilang ya termostat tuh cabut aja, nggak ada gunanya itu ya. Kemudian kalau kalian pasang CVT cooler ya mungkin ada gunanya, cuma resikonya juga ada ya, resikonya juga ada. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kalian memang tidak terlalu banyak pakai di track off-road atau tanjakan banyak ya nggak usah terlalu berlebihan di modifikasinya ya. Ikuti aja solusi dari Almaster kapan hari, itu sudah cukup aman. Jadi dari dealer, dari pabrik pun tidak ada solusi sampai detik ini, tidak ada recall, dan mereka berusaha menganggap itu adalah bukan suatu kesalahan dari produksi. Cuma mereka sudah ada solusinya sebetulnya, yaitu dengan meluncurkan Almas RS ya. Itu solusinya. Jadi kalian kalau tidak mau ada safe mode atau itu, kalian gantilah ke Almas RS. Oke. Itu masalah-masalah yang lama banyak diselesaikan di Almas RS. Cuma tidak Almas RS bukan berarti sempurna ya. Masih banyak banyak kerusakan-kerusakan seperti yang tadi saya sebutkan, tetap sama aja tuh. Aki, relay, kipas belum ada kedengeran. Kemudian kaki-kaki itu pasti karena belum ada perbaikan sama sekali. Jadi ya siap-siap aja kalian yang punya Almas RS, siap-siap nunggu waktunya aja.
bunyi gelodakan. Kemudian safe mode sudah aman, jadi tenang aja. Spare part juga masih susah RS. Kemudian IOV-nya sering masalah di RS ya, sering masalah, update dan lain-lain, itu banyak lah yang trouble ya. Nah, itu aja sih dari pengalaman saya pengguna Almas. Sudah 3,5 tahun, tidak ada garansi umum, tinggal garansi mesin. Jadi nanti berikutnya akan saya bikinkan video ketika saya mengganti part aftermarket, misalnya kaki-kaki. Mungkin saya akan ganti ke kaki-kaki dulu ya. Kaki-kaki, kemudian part aftermarket lain nanti akan saya share kalau memang ada solusi yang bagus. Misalnya oli mesin, ya, juga oli transmisi ini masih saya khawatir juga untuk mengganti karena speknya masih nggak jelas transmisi ini, karena transmisi itu sebetulnya lebih sensitif daripada mesin ya. Jadi itu aja yang bisa saya share. Oke, segitu dari Almaster.